tasbih. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling terdekat, paling senior, paling soleh sepeninggal Nabi, dan bahkan menjadi mertuanya Rasulullah SAW. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ya Abu Bakar As-Siddiq, inna syirka fi hadhil ummati akhfa min dabibin namli. Saking apiknya Nabi mengajarkan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, sungguh ada bentuk kemusyrikan yang itu jauh lebih halus dibandingkan suara drum. Itu jumlahnya banyak tak terhingga, hanya Allah yang maha tahu. Di mana saja? Satu, ada di dalam Al-Quran. Dua, melalui lisan nabinya. Tiga, yang tersimpan di dalam ilmu gaibnya Allah SWT. Yang tersimpan dalam ilmu gaibnya Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih banyak, dan hanya Allah saja yang lebih tahu jumlah yang sesungguhnya. Dan menjadi bagian dari ujian kita yang selalu harus berhusnudzon kepada Allah tanpa bertanya, naha menit dijelaskeun nu sesana, boro-boro dijelaskeun nu 88 oge can kapelajari ku urang. Yang tersimpan di dalam Al-Qur'an dan sunnah dengan jelas Allah sebutkan, atau melalui lisan nabinya, itu nama-nama Allah dengan jelas disebutkan 99. Tapi di dalam ilmu gaibnya Allah, itu rahasia Allah sendiri. Sebagaimana para nabi dan rasul itu yang diberitahukan ke kita di dalam Al-Quran dan sunnah perjalanan hidupnya, itu 25 nabi dan rasul. Tapi sesungguhnya jauh lebih banyak. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ayatnya sudah dicatat, jangan lupa ya, sering dibuka-buka itu ya. Kata Allah, para rasul ada yang kami kisahkan perjalanan hidupnya kepadamu wahai Muhammad, wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan ada juga para rasul yang tidak kami kisahkan hidupnya kepadamu wahai Muhammad ya. Jadi tidak disebutkan dalam Al-Quran, tidak disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Tapi pernah hidup, memperjuangkan la ilaha illallah. Kemudian mereka meninggal. Makanya kita dapatkan dalam tafsir Ibnu Katsir ada ketika nanti masuk pada tafsir surat Al-Baqarah tentang telengesnya, ya, dolimnya, pembangkangannya Bani Israel yang didatangkan banyak para nabi. Kemudian setelah dapat ilmu, kemudian mereka bunuh. Makanya ada satu hari pernah membunuh sampai 300 bahkan 3000 nabi dalam satu hari ya. Berarti banyak nabi. Iya. Nah, seperti itu pula Asmaul Husna. Jamaah rahimakumullah. Sekarang dari jumlah yang Allah Maha tahu, jumlah yang sesungguhnya berdasarkan riwayat Imam Ahmad itu, kemudian 99 berdasarkan dalam riwayat Bukhari, itu dengan jelas disebutkan nama-nama Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sungguh Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha, siapa yang mengihsoknya. Mengihsok itu mempelajarinya, mengamalkannya, memperjuangkannya. Dakhalal jannah, dia akan masuk jannah. Dari 99 Asmaul Husna yang disebutkan dengan jelas nama-nama Allah itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu terwakili dengan dua kalimat saja, dua asma saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Makanya cukuplah ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, itu sama dengan kita sudah menyebutkan sekian Asmaul Husna. Karena Al-Jabbar, Al-Ghaffar, Al-Muhaimin, Ar-Razzaq, itu semuanya juga bagian dari bentuk kasih sayang Allah yang tersimpan di dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, semua nama-nama Allah. Makanya nanti kita akan perdalam Asmaul Husna. Sudah hafalkah surat Al-A'raf ayat 180 kemarin PR? Anu teu apal mah da sok seuri da teu apal.
ngajawabnya dengan senyuman ya. Biasanya kalau wanita yang mau dipinang itu kalau kita buka dalam fikih suku tuha idnuha katanya. Diamnya atau senyumnya itu adalah dia menerima pinangan laki-laki itu. Jadi kita berhusnudzon saja. Senyumnya itu mungkin hafal gitu ya. Nah, baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sok dibuka dulu surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Sama enggak dengan di Quran Bapak Ibu? Nah, harus sama ya. Coba saya buka di Quran saya, khawatir beda nanti bahaya, ada Syiah pula masuk sini. 180. Sudah Bu ketemu? Hafalkan nanti di rumah ya. Walillahi, dan hanya milik Allah. Apa itu? Al asma'u, nama-nama, al husna yang baik. Fada'u, maka berdoalah kalian semua kepada Allah biha, dengan perantaraan asmaul husna. Wadaru, dan tinggalkanlah oleh kalian siapa? Alladzina, orang-orang, yulhiduna, yang mereka menyekutukan Allah. Karena yulhiduna dalam tafsir Ibnu Katsir adalah yusyrikuna. Dan tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang menyekutukan Allah di mana? Fi asma'ihi, menyekutukan Allah di dalam asma-Nya. Oh, berarti menyekutukan itu banyak bentuknya. Iya. Kalau 99 nama Allah Subhanahu wa taala, pada 99 nama itulah ada sebagian orang yang menyekutukan Allah di dalam asma-Nya. Seperti apa? Nanti kita kaji ya. Sabar ya, sabar. Ya. Kemudian sayudzzauna, kemudian mereka akan diberi jaza, balasan, imbalan. Kenapa? Makanu ya'malun, disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Ya. Taib. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, para ulama membahas ya. Saya urutkan dari awal ya. Taib. Minta izin berdiri. Mudah-mudahan sampai. Jangan lupa bismillah. Kemarin hadisnya sudah dicatat. Sudah hafal hadisnya? Alhamdulillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta, dalam riwayat yang lain abtar. Setiap perkara yang memiliki tujuan besar kemudian tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu adalah abtar, terputus keberkahannya, ada juga tidak mendapatkan pahala. Naudzubillah min dzalik. Taib. Asmaul husna, nama-nama Allah yang 99. Pertama, perhatikan. Kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala sudah termasuk mengandung di dalamnya sifatnya. Ya. Ada asma-nya. Asma ini jamak dari ismun, satu nama. Asma, banyak nama. Ya. Ada yang disebut sifat. Ya. Bedakan. Ya. Kalau disebut nama Allah sudah mengandung di dalamnya sifatnya. Contoh, Allah itu Al-Ghafur. Banyak sekali ayat kalau sudah bercerita tentang bagaimana luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala, pasti kalimat Al-Ghafur ini disebutkan. Contoh dalam surat Az-Zumar, bisa dilihat surat Az-Zumar, surat keberapa di sini? Surat Az-Zumar 39 ayat 53, dilihat ya.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Selalu saja kalau bercerita tentang pengampunan Allah disebutkan Al-Ghafur ini. Katakanlah oleh Muhammad kepada hamba-hambaku, kata Allah. Hamba-hamba yang mana? Hamba-hamba yang telah melampaui batas terhadap diri mereka. Sudah kebangetan dosanya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmatku. Putus asa tuh begini, Ustaz, abdi tetos zina, judi, wah kapung kurma tukang nangkring, cenah di terminal, Caringin, wah gitu ya. Pasar Caringin, terminal leuwih panjang. Nepi ka kolot kieu ayeuna kakarak sadar, nah dosa abdi, zina, ngabunuh, judi dan sebagainya bakal dihampura ku Allah henteu nya. Nah itu namanya jawab dengan ayat itu, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, harus yakin. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh bentuk dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Allah Al-Ghafur, jembar pangampura, Ar-Rahim, Maha Penyayang, tur Maha Asih. Nah, saya tanya, Al-Ghafur ini nama Allah atau sifat Allah? Asma Allah atau sifat Allah? Kalau kalimat sebelumnya dalam ayat 53 ada kalimat yaghfiru. Ini sifat Allah atau asma Allah? Sifat Allah, asma Allah. Nah, Al-Ghafur nama Allah. Yaghfiru itu sifatnya. Maka sifat Allah adalah maghfirah, punya sifat mengampuni ya. Jadi kalau sudah disebutkan nama Allah mengandung di dalamnya sifatnya. Tapi tidak semua sifat Allah kemudian kita buat namanya ya. Jangan, kecuali yang dari Allah Subhanahu wa taala itu. Contoh yang sifatnya dan tidak boleh kita sebutkan atau kita bikin namanya. Tapi kalau sudah disebutkan namanya dalam Al-Quran dan hadis, itu sudah jelas di dalamnya mengandung sifatnya. Nah, ini masalah akidah ya. Contoh dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar. Panjang hadisnya, ada kalimat yadhaku. Panjang, nanti hadisnya saya kirim aja ya. Kalau mungkin lewat siapa ya, kirim hadisnya nanti. Hadis sahih ini. Yadhakullahu, Allah tertawa. Ingat ya, Allah tertawa. Ini namanya sifat Allah, bukan asma'nya. Nah, dan tidak pernah kita temukan dalam Al-Quran maupun hadis Allah menyebutkan tentang asma'nya. Sebagaimana Al-Ghafur ada, Ar-Rahim ada, Ar-Rahman ada. Ini asma-asma'nya. Ketika disebutkan asma'nya mengandung dalam sifatnya. Tapi tidak pernah kita temukan karena memang tidak boleh ya. Asma'nya dengan jelas Allah sebutkan, subjek dari tertawa ini sifatnya, kemudian kita bikin ad-dhahik, ini nggak boleh ya. Allah zat yang maha tertawa gitu. Nah, nggak boleh ya, ad-dhahik. Maka dalam masalah akidah, nih, garis bawahi, kata Al-Qur'annya begitu, begitu. Kata hadisnya begitu, begitu. Ya. Kalau disebutkan asma'nya dalam Al-Qur'an, dalam hadis, kita yakini itu nama Allah dan sudah mengandung di dalamnya sifatnya. Tapi kalau disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis, Allah menyebutkan sifatnya dan tidak pernah menyebutkan asma'nya, sudah tidak boleh dibikin subjek atau fa'il atau asma'nya. Jangan. Nah,
Dalam hadis panjangnya, yadhakullahu ila rajulaini, Allah tertawa kepada dua orang hamba, yaqtulu ahaduhumal akhar. Dua orang ini saling bunuh membunuh. Kemudian fayastashidu, orang yang terbunuh ini kemudian dia syahid karena ini muslim, ini kafir, ini muslim. Si muslim dibunuh, kemudian terbunuh karena mempertahankan iman, fayastashidu kata Nabi. Kemudian dia mati syahid. Nah, setelah selang lama fayastaslimu, si kafir juga kemudian dia masuk Islam. Fayujahidu fayastashidu, kemudian dia ada kesempatan berjihad, dia berperang di jalan Allah dan dia terbunuh, ya, dan mati dalam keadaan keislaman, ya, mati syahid. Nah, Allah tuh tertawa kepada dua orang hamba ini. Lucu gitu, dulunya saling berperang, kafir muslim, tapi kemudian si kafir setelah membunuh, dia mendapatkan hidayah, kemudian dia berjuang dan terbunuh juga di jalan Allah, sama-sama dalam keadaan Islam matinya. Nah, Allah ini yadhaku, ini adalah sifat Allah. Allah memiliki sifat tertawa, tapi tidak boleh kita buat dengan subjeknya atau asma'nya atau fa'ilnya, ad-dhahik. Nah, ini termasuk pada kalimat wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang menyekutukan Allah dalam asma'nya. Ini salah satu contoh menyekutukan Allah dalam asma'ul husnanya. Taib. Nah, kemudian ini sudah paham sudah? Saya hapus dulu. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh yang mudah, Al-Ghafur. Ini asma'nya. Walladzina wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan oleh kalian orang-orang yang menyekutukan Allah di dalam asma'nya. Satu, tidak boleh ada yang namanya tasbih. Ya. Tasbih, at-tasbihu. Bedakan ya, ada tasbih, ada tasbih. Kalau tasbih, apa itu? Saya pernah tanya di tempat yang lain, bukan di sini. Bu, tasbih teh apa? Nya iya cenah, anu 100 siki. Lain eta mah jang tasbih eta mah. Alat tasbih. Tapi sudah umum kan tasbih gitu. Tasbih itu mengucapkan subhanallah. Kalau tasbih ya pakai shin, tasbih itu adalah dari sabbaha yusabbihu, musabbihah, yaitu menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan tasbih ya, menyamakan Allah dengan makhluknya atau menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tasbih. Contoh misalkan ringan saja. Allah punya sifat mengampuni. Kita juga harus mudah mengampuni, memaafkan kesalahan orang. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tasbih. Padahal Allah mengampuni, Maha Pengampun. Ampunan Allah dengan mengampuninya hamba kepada hamba itu tidak bisa disamakan. Coba ya. Ada orang menyekutukan Allah. Itu kan dosa yang sangat besar, luar biasa, ya. Kemudian ada orang membunuh sampai 100 orang, benar-benar preman ini, ya. Disebutkan dia sudah membunuh 99 orang, kemudian ada dia ingin bertobat, datanglah kepada ahli ibadah yang tidak punya ilmu, ditanya, saya ini mau tobat habis bunuh 99 orang, apakah saya akan diampuni apa tidak? Oh, bagaimana Allah akan mengampuni kamu ini, bagaimana? Enggak akan diampuni. Timbul lagi insting membunuhnya, dibunuhlah, genap jadi 100 orang. Kemudian timbul lagi apa? Sifat ingin tobatnya, datanglah kepada seorang ahli ibadah tapi dia berilmu, dia bertanya, bagaimana? Oh, kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergilah ke satu tempat yang di situ tempat berkumpulnya at-tawwabun, orang-orang yang bertobat. Pergilah dia ke sana, ya. Kemudian sebelum sampai dia wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya
Ya, ada dua malaikat, malaikat rahmat, malaikat adab. Cek malaikat rahmat, dia diampuni. Kata malaikat adab, tidak diampuni karena belum sampai ke tempat tujuan orang-orang yang bertobat. Unjukkan dua-duanya, curhat kepada Allah. Ini bagaimana ya Allah? Kata Allah, ukur saja. Diukur ternyata jauh lebih dekat ke tempat berkumpulnya orang-orang yang bertobat. Nah, akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah mengampuni. Allah punya sifat mengampun. Itu mengampuninya Allah nggak bisa disamakan dengan mengampuninya manusia, nggak bisa ya. Ada kalimat dalam hadis inna rahmati, sesungguhnya rahmatku. Di antara bentuk rahmat Allah mengampuni ya. Makanya tadi sudah saya sampaikan seluruh asma Allah itu diwakili dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman asma Allah, Ar-Rahim asma Allah. Sifatnya yang terkandung di dalamnya adalah sifat rahmat, mengasihi, menyayangi. Nah, Allah mengampuni dosa orang tadi yang 100 orang sudah dia bunuh, ya, kemudian bertobat. Kata Allah, inna rahmati, sesungguhnya kasih sayangku, taglibu godobi. Ini hadis qudsi. Taglibu godobi. Sungguh kasih sayangku, rahmatku, taglibu godobi, mengalahkan murkaku. Ya. Kalau manusia gimana Pak? Ya. Jangan membunuh anak kita si fulan. Ya. Anak kita atau ada orang yang nggak bayar hutang atau belum bayar hutang. Ya. Udah pinjam ke butuh manghinyum nepi ka DP. Oh, peryogi golosor. Tanggung 20 juta misalkan. Bade iraha wios lah. Abdi mada tibarang lahir ge bager cenah merena teh nya. Cenah sok we cenah. Nu penting mah per bulan 1 juta we. Sudah 20 bulan ternyata baru bayar setengahnya misalkan. Atau tinggal sepertiganya lagi belum bayar. Ya. Kemudian ditanyakan isuk sore. Kadang kita mangkalnya luar biasa. Ya. Tapi kemudian lebaran datang. Ece abi hapuntennya seueur dosa. Kira-kira gimana kita ini? Bayar hutang heula ka aing lah. Minta ampunan. Manusia kadang begitu ya. Nah, akhirnya udah dibayar, punah udah dibayar. Yo, keur nginjeumna mah di dinya nya babari. Ayeuna geus sabaraha puluh tahun kakarak lunas. Geus ku aing dihampura ngan moal pernah poho tah aing ka maneh. Aya wae kitu nya. Gus Dur juga dulu pernah ditanya kan oleh Endi itu, gimana Gus katanya. Kata Gus Dur, ada 2 orang yang paling besar lah dosanya kepada saya katanya. Salah satunya disebutkan Soeharto. Kita lepaskan, ini urusan contoh saja, bukan masalah politik, itu urusan mereka ya. Kata Endinya, gimana Gus, Anda memaafkannya atau sudah melupakannya? Memaafkan iya, tapi poho manteu ceuk Gus Dur. Sok aya tungtungna jelema mah. Karena mengampuninya Allah nggak bisa disamakan dengan mengampuninya manusia, jauh sekali, nggak bisa ya. Jauh bainas samai was sumber minyak, itu nggak bisa ya. Jauh antara langit dan sumber minyak, nggak bisa, jauh ya. Allah punya sifat mengampuni, iya, kita juga harus punya sifat mengampuni. Tapi mengampuninya Allah tidak bisa disamakan dengan mengampuninya manusia. Tasbih itu ya, baik dalam sifatnya ataupun dalam zatnya ya. Baik, kita lihat ayatnya. Dibuka surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura surat keberapa? Asy-Syura ayat yang ke-11. Dilihat di penghujung ayat itu. Asy-Syura ayat yang ke-11. Di penghujung ayat itu ada kalimat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Mau bagaimanapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam asmanya itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa menyerupainya siapapun di antara makhluknya. Tidak bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dialah Allah As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha
melihat. Nah, seperti as-sami, Allah maha mendengar. Iya, Allah mendengar, kita juga mendengar. Tapi nggak bisa disamakan mendengarnya Allah dengan mendengarnya manusia. Mendengarnya manusia punya keterbatasan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasan, maha luas pendengarannya. Al-Basir, Allah maha melihat, manusia juga melihat. Tapi nggak bisa disamakan dengan melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tapi penglihatan manusia terbatas. Tidak boleh tasbih. Kemudian dalam Al-Ghafur semualah asma-asma Allah. As-Sami, ya, Al-Basir, dan asma-asma yang lainnya. Nggak bisa disamakan. Coba kita lihat lagi biar lebih kuat. Bapak lihat di dalam surat An-Nisa ayat 108. An-Nisa ayat 108. Coba dilihat. Dalam surat An-Nisa, yastakhfuna minan nas. Terus nggak pernah? Baik. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Sama kalimatnya. Baik. Itu Allah menjelaskan tentang keterbatasan manusia di dalam mendengar, melihat, ya, kemudian mengetahui terbatas. Kalimatnya yastakhfuna minan nas. Umumnya manusia berbuat dosa dan maksiat ingin menutupinya, tidak mau terlihat dan terdengar diketahui oleh manusia. Yastakhfuna minan nas. Pamajikan anak jamaah pengajian biasa satu majlis juga tidak ada. Ieu aya lauk ke kesempatan. Geulis eta lalaki masuk kitu dah. Saeutik boga harta jauh dari keluarga, ya. Wah, ini kesempatan. Wah, Masya Allah. Iya, istrimu tidak tahu karena tahu juga terbatas pengetahuannya. Iya, anakmu juga melihat tapi terbatas penglihatannya. Iya, jamaah pengajian mereka ini mendengar tapi pendengarannya terbatas. Maka kalimat setelahnya coba dilihat oleh Bapak. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Tapi mereka tidak bisa menyembunyikan rahasia buruknya, dosa dan maksiatnya yang mereka kerjakan dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa huwa ma'ahum. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala ma'ahum, bersama semua manusia. Bersamanya Allah dengan manusia itu adalah dengan tiga ini, ya. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan manusia, bukan bersatunya zat Allah dengan zat manusia, tidak mungkin dan tidak bisa dan haram, nggak mungkin terjadi. Tapi kebersamaan Allah dengan manusia itu satu, Allah bersama manusia karena Allah Al-Alim, dengan ilmunya, pengetahuan Allah yang sangat sempurna. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia itu adalah dengan pandangannya, penglihatannya. Karena Allah adalah Al-Basir. Kemudian Allah bersama dengan manusia, Allah dengan pendengarannya. Pendengarannya karena Allah As-Sami. Ya. Ilmu Allah Al-Alim. Kemudian Allah dengan penglihatannya, pandangannya Al-Basir. Dengan pendengarannya As-Sami. Ini sempurna sekali. Sedangkan manusia itu terbatas. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah, kalimatnya. Kalian tetap tidak bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bersama mereka dengan tiga asmanya, tiga sifatnya yang terkandung di dalam tiga asmanya ini. Id yubayyituna ma la yarda minal qaul, ketika mereka merahasiakan ucapan buruknya mereka. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Makanya nggak bisa disamakan ilmu Allah dengan ilmu manusia. Tidak boleh tasbih. Kalau ada yang menyamakan, ilmu saya sama dengan ilmu Allah. Wah, itu bahaya. Orang ini sudah termasuk dari ayat tadi 180 ayat surat yang ke-7. Wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam asma'nya. Ada
meskipun orang ya, ada yang begini mengatakan, ketika derajat tasawuf seseorang dengan ribuan zikirnya sudah menikmati dan sudah sampai pada tingkatan play ya, play itu sudah tingkatan lupa diri sudah ya, sampai lupa diri ya, maka ketika mendengar, pendengaran Allah lah diserahkan, diberikan kepadaku. Ketika dia melihatnya, ketika aku melihat, aku dengan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Dalilnya mana? Pakai dalil juga mereka ya. Karena ada hadis begini, dalam hadis qudsi, mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yabsiru biha, wa yadahu allati yabtisu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, la in sa'alani la'utiyannahu, wa la in ista'adani la'uidannahu. Hadisnya benar, sahih. Allah berfirman, mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan yang sunnah, dia lengket sunnahnya, tahajudnya, qiyamul lailnya dan sebagainya, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Faida ahbabtuhu, jika aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kan kata Allah dalam hadis qudsi itu benar, ini dijadikan dalil oleh mereka, cuma penafsirannya keliru, kata orang Jawa. Keliru apa keliru? Ketika dia mendengar, akulah yang menjadi pendengarannya, kata Allah. Ketika dia melihat, akulah yang menjadi kedua matanya. Ketika dia meminta, akulah yang menjadi kedua tangannya. Ketika dia berjalan, akulah yang menjadi kedua kakinya. La in sa'alani la'utiyannahu, jika dia meminta kepadaku, akan aku beri permintaannya. Wala in ista'adani la'uidannahu, dan jika dia meminta pertolongan kepadaku, akan aku beri pertolongannya. Nah, ini hadisnya katanya. Jadi kalau kita sudah melakukan sunnah-sunnah apa saja, termasuk zikir sekian ribu kali ke kanan, sekian ribu kali ke kiri, ya pas cengkat rada lieur buricak-buricak. Nah, kemudian dikatakan, aku melihat Allah di antara gumpalan-gumpalan awan. Ya, Allah bisa dilihat di dunia. Kemudian nanti meningkat lagi bahasanya, ketika aku mendengar, ini adalah pendengaran Allah. Hadisnya tadi, ketika aku melihat, ini adalah penglihatan Allah. Wah, itu tembus pandang, bahaya. Ketika aku meminta, ini tangannya Allah. Ketika aku berjalan, ini kakinya Allah. Ya. Jadi kalau kita sudah sampai derajat itu, wah, luar biasa. Makomnya, biasanya begitu kan bahasanya. Ya. Makomnya sudah makom waliullah. Jamaah rahimakumullah. Sekarang hadisnya sahih, iya, hadisnya itu benar sahih, tapi dalam penafsirannya keliru. Seluruh para ulama hadis itu mengatakan tentang hadis itu, jika kita rajin dalam melakukan nafilah sampai Allah menaruh rasa cinta kepadanya, maka Allah akan berikan, ketika dia mendengar, aku yang menjadi pendengarannya, kata Allah. Ketika dia melihat, aku yang menjadi penglihatannya. Ketika dia meminta, akulah yang menjadi kedua tangannya. Ketika dia berjalan, akulah yang akan menjadi kedua kakinya. Itu bahasa kiasan. Artinya apa? Bahasa kiasan. Ya. Kalau ada peluang dosa dan maksiat, Allah jaga orang itu pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Dengan cara Allah SWT mungkin ditidurkan, nggak jadi nonton telenovela. Ya. Makanya bersyukur kalau ada jatah telenovela sudah sekian episode, ada 100 episode, baru 2 episode tunuh jeung tunuh. Nah, pas bangun, ibu-ibu, halo, ya. Jangan begini, aduh, ingat tinggalin 2 episode. Jangan hanya harus bersyukur, alhamdulillah. Berarti mata saya, pendengaran saya, kemudian kaki dan tangan saya dijaga oleh Allah dengan cara Allah. Berarti Allah cinta kepada saya. Ya. Jadi kalau ada peluang-peluang dosa dan maksiat, Allah punya banyak cara. Kita mau berangkat ke bioskop, lihat film terbaru, film yang, pokoknya film Indonesia begitulah, ibu tahu sendiri. Di tengah jalan kemudian gembes, ya. Bocor, 4-4-nya ban itu. Nah, cenah, ieu Pajero bodas nu anyar jadi kieu hancur. Waduh, tinggalin ieu mah cenah. Wah, sampai menyesal, jangan menyesal, bersyukur. Ini cara Allah SWT
menjaga penglihatan, menjaga pendengaran, menjaga tangan dan kaki kita agar tidak bermaksiat. Itu maksud hadis itu, ya. Kalau sekarang ketika aku melihat ini penglihatan Allah, bagaimana dengan surat tadi? Ya. Surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak boleh disamakan pendengaran penglihatan kita dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tasbih. Ya, tasbih, menyerupakan. Termasuk tasbih juga dan ini bagian dari bentuk menyekutukan Allah di dalam asma-Nya. Biasanya, ya, mayoritas ibu-ibu suka kucing, ya. Bapak-bapak enggak semua, hanya sebagian saja. Rasulullah juga suka kucing. Bahkan Abdurrahman As-Sakhr, sahabat Nabi yang ahli, yang punya kelebihan meriwayatkan hadis terbanyak, itu namanya Abu Hurairah. Hurairah itu bahasa Arab anak kucing. Kalau kucing yang besarnya qittun atau qittoh. Abu Hurairah. Kalau setiap makan beliau bersama kucingnya kasih gitu ya. Silahkan ya. Karena kata Nabi ketika ditanya apakah itu termasuk najis, Nabi menjawab, hiya minat taifina minat tawafina wat tawafat. Nah, kucing itu termasuk makhluk Allah yang bersahabat dengan manusia. Kesana kemari kata Nabi, berbaur dengan manusia. Nah, kaitan dengan ini jamaah rahimakumullah, saking cintanya kita kepada kucing Anggora misalnya, harganya mahal. Suami nanti, mama kasih nama apa ya? Udah we dia mah kalau habis ngoet batur teh datang gesek-gesek ngahampura, udah we kasih nama Gofur saja. Nah. Gofur, sini Fur. Akhirnya tidak terasa dia menyekutukan Allah dalam asma-Nya, menyamakan kucing dengan Allah Subhanahu wa taala. Cik atuh resep ka kucing teh kitu-kitu teuing. Iya mah kasih sayangnya luar biasa Ustaz kucing ieu mah tara ngoet sugan kumaha. Aya tamu ge nyarios antosan heula cenanya. Mamahna dipengkar tara sugan silahkan duduk dulu gitu dengan bahasa kucing gitu ya. Kasih nama apa ya mah? Ulah we Ar-Rahman we, ieu masih Rahman we cenah Rahman. Kasih nama Ar-Rahman. Itu pecundang sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak terasa termasuk menyekutukan Allah dalam asma-Nya. Karena tasbih menyamakan Allah dengan makhluknya, ya. Nah, makanya kata Nabi, kalau kita punya anak, ya, sebaik-baik nama adalah dengan menyandarkan nama kepada Allah. Tapi harus pakai abdun, ya. Abdur Rahman, Abdul Aziz, Abdur Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Syakur. Nama-nama Allah banyak, ya. Abdur Razzaq, pakai abdun. Karena kita bukan Allah tapi hambanya. Hamba Allah, Abdur Razzaq, hamba Allah anu maparin rizki. Abdur Rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Pakai abdun, ya. Itu. Tapi kabayang di Al-Islah sanami Abdullah, sahabat teh bin Abdirrahman. Nah ieu Abdirrahman, sahabatna bin Abdirrahim. Semua abdun. Itu sebaik-baik nama adalah nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pakai abdun. Kalau tidak pakai abdun, itu menyekutukan Allah dalam asma-Nya karena dia tasbih, ya. Baik. Sering terjadi tidak terasa dan sudah menjadi uruf kebiasaan. Tapi kebiasaan ini tidak baik, ya. Di kita sudah namanya bagus. Siapa namanya Pak? Abdi mohon Bapak sanami Abdurrahman. Panggilannya suka dipanggil Abdurrahman enggak umumnya? Enggak. Man kamana wae man. Rohman. Itu sama dengan memanggil Allah. Sareng saya Abdi Parohman. Rohman kan nama Allah. Abdurrahman asli nama Ustaz dengan janten Rohman dipanggilnya. Itu sebenarnya nggak boleh, tidak terasa gitu. Meskipun tidak ada niat untuk menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau apik, ya, tidak pernah saya baca dalam hadis ada para sahabat tuh namanya kan Abdullah banyak. Tara Nabi memanggil kieu, "Loh, ka mana wae?" Loh, tara. Pasti sami tu an abdillahi disebutkan, ya. Imam Ahmad kalau dipanggil ya Abdallah, ya Abdallah, ya Abdurrahman, ya Abdurrahim, begitu panggilannya. Tara sugan orang Arab begitu. Him kamana wae tara katingal tara, ya. Abdurrahim karena ini masalahnya, ya. Tidak boleh tasbih. Makanya ada sebuah hadis
Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling terdekat, paling senior, paling soleh sepeninggal Nabi, dan bahkan menjadi mertuanya Rasulullah SAW. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ya Abu Bakar As-Siddiq, inna syirka fi hadhil ummati akhfa min dabibin namli. Saking apiknya Nabi mengajarkan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, sungguh ada bentuk kemusyrikan yang itu jauh lebih halus dibandingkan suara derap langkahnya seekor semut. Itu jauh lebih halus daripada itu. Saking sakorelengnya tidak terasa gitu. Akhirnya sahabat Abu Bakar juga orang cerdas. Mungkin kalau tidak cerdas, ya pertanyaannya, oh aya nu kitu, Nabi nanya aya nu kitunya. Berarti bodoh sekali, rendah sekali gitu ya ilmunya. Tapi beliau orang cerdas. Ketika mendengar itu timbul keimanannya. Yang ditanyakan apa? Kaifal khalasu minhu ya Rasulullah. Terus gimana solusinya wahai Rasulullah? Gak tenang Abu Bakar itu. Akhirnya Nabi mengatakan, ya Aba Bakrin As-Siddiq, antakula. Pakai continuous tense di situ. Qala yakulu takula, antakula, hendaklah kamu jangan berhenti, terus menerus di waktu yang mustajab itu sertakan doa ini. Karena saking halusnya ada kemusyrikan yang tidak disadarinya. Apa itu? Nah, doanya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. PR-nya harus hafal. Catat dulu sebelum kita lanjutkan beberapa poin bentuk-bentuk kemusyrikan dalam asmanya, ya. Berarti kalau melihat hadis ini, ada kemusyrikan yang disadari, itu sebuah kemusyrikan. Ada juga kemusyrikan yang tidak kita sadari, sakoreleng tadi, ternyata itu bagian dari bentuk kemusyrikan. Kalau apik gitu ya, Allahumma ini, atau nanti mau saya share saja karena panjang ya. Tuh, ditanya share. Lebih simpel kan? Saya terjemahkan dulu saja ya. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, penting sekali ini. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu, berlindung diri, bika kepadamu ya Allah. Berlindung diri dari apa? Min an usyrika bika, dari terjerumusnya aku ke dalam kemusyrikan, menyekutukan engkau. Wa ana a'lamu, padahal aku menyadarinya, aku tahu ilmunya. Satu, kalimatnya berlindung diri dari kemusyrikan yang kita ketahui kalau itu kemusyrikan. Ya. Sudah tahu bahwasanya mengundang pawang hujan itu syirik, ya. Halus juga nanya ieu keur halodo kieu der deui nurutan, ya. Panggil pawang hujan padahal sudah tahu. Nah, kita berlindung diri dari kemusyrikan yang sudah kita tahu ilmunya, kita sadari itu kemusyrikan. Berlindung diri kalimatnya. Tapi yang kedua lain kalimatnya. Wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku meminta ampunan ya Allah. Kami ini istighfar, meminta ampunan kepada engkau ya Allah. Dari apa? Dari terjerumusnya diriku kepada kemusyrikan yang tidak aku sadari. Makanya pentingnya kita memperbanyak istighfar. Dan tidak kita sadari itu banyak kemusyrikan. Contoh Pak, kalau Bapak Ibu datang ke Haurgelis dari sini ke Lembang, ke Pagaden, belok kanan, baru nanti ada Masjid Agung Al Furqon Haurgelis, bagian dari Indramayu. Di situ banyak perkampungan Arab. Nah, di situ ada dua jalur rel kereta, ya, 2 jalur. Itu selama saya 1 tahun di sana, itu ada kejadian 3 kali kejadian ketabrak. Orang Pak, kalau sudah pegang ini alat yang bisa menjadikan seseorang itu autis. Sepakat? Mama di mana? Sahanya khusyuk pisannya sampai lupa, autis pokoknya ini ya. Nah, dia lagi jalan, portal itu sudah tutup ya. Kemudian ada kereta ya dari sebelah kiri lewat. Ya. Dia nunggu kereta. Ya.
sambil gini, lupa ya. Kereta yang satu sudah lewat, nah bujurnya sudah ke sana, dia masuk, dia tidak terasa di sini ada kereta yang lewat ke sebelah kiri ke sini. Itu orang sudah menjerit, lupa dia ya. Hei, itu kereta. Orang mau bantu juga gimana ya, susah. Akhirnya dia ketabrak. 3 kali kejadian. Nah, kejadian-kejadian selainnya yang kesekian kalinya itu hampir terjadi dengan kejadian seperti itu ya. Cuma apa? Dia ketika main HP, kemudian berdua dengan kawan di belakangnya, hampir kena, terus didorong sama kawannya sampai dia terjungkal ya, jatuh ya. Tapi tidak jadi ketabrak ya. Saking bahagianya orang ketika itu kan panik, tidak sadar, sakoreleng. Untung ayah didinya saya jadi terjadi pae. Untung ayah didinya. Padahal asma Allah Subhanahu wa taala tuh banyak. Salah satunya adalah An-Nafi', Ad-Dar. Yang memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ad-Dar, yang menolak madorot siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya wasilah saja kawannya. Mun sakoreleng mah dia tidak mengatakan, namanya juga sakoreleng, tidak dia sadari kan. Ini kemusyrikan yang tidak dia sadari. Seakan-akan yang memberikan manfaat, menolak madorot itu kawannya. Untung ayah didinya, saya didorong jadi tepai saya ya. Untung ayah didinya. Padahal harusnya ucapkan alhamdulillah, Allah menyelamatkan saya dengan perantaraan kamu mendorong saya. Itu yang ahli tauhid yang benar ya. Nah, ini tidak terasa dia menyamakan kawannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata Nabi, ada kemusyrikan bentuknya itu jauh lebih halus daripada suara derap langkah seekor semut. Bapak pernah dengar suara semut gimana? Ya. Nah, ini lebih halus gitu ya, seperti ini akhirnya sakoreleng tadi. Tasbih tidak terasa ya, tidak terasa. Nah, jamaah rahimakumullah, kadang juga ahli puisi ya, puitis, terlalu puitis banget juga kadang suka terjadi begitu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, makanya kita sudah tahu ya, perbanyak istighfar, kemudian doa nanti yang saya share itu lazimi, supaya dengan doa itu Allah sadarkan selalu pada waktu-waktu yang seperti itu kan, waktu yang dengan shock keadaannya ya, kita suka lupa gitu ya. Pas ada kejadian budaknya ketabrak atau jatuh, alah sia cek aing ulah ulin kadinya, padahal setiap hari main ke situ juga nggak ada apa-apa, cuma ketika itu takdirnya memang harus terjadi, dia lupa ya. Kalau yang memberikan manfaat, menolak madorot, kemudian menentukan takdir itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dengan kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya yang dimarahi apa? Kakaknya. Maneh mah udah diajak ke jalan siapa cenah budak teh gitu. Padahal tiap hari juga dengan kakaknya diajak main enggak ada masalah gitu. Nah, suka lupa dengan siapa yang menjadikan hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mengucapkan inna lillahi. Nah, masa-masa seperti itu Allah akan sadarkan kalau kita berdoa dengan doa yang nanti akan saya share insyaallah. Ingatkan saya. Karena tadi tanya share. Nah, panjang kan ya. Share. Baik. Nah, berapa menit lagi? 15 menit. Baik. Ini yang pertama, tasbih. Ada yang kedua, termasuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam asma-Nya. Ada tasbih, kemudian ada ta'til. Ini juga tidak boleh ta'til itu. Ta'til itu dari kata utlah, meniadakan sifat Allah yang terkandung dalam asma-Nya. Kalau tadi menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya, kalau ta'til meniadakan. Contoh ya. Allah Subhanahu wa taala misalkan As-Sami', ya. Seperti orang-orang Jahmiyah, salah satu sekte dari
salah satu sekte yang menyimpang dalam urusan akidah, itu namanya Jahmiyah. Itu mengatakan, kamu yakin Allah itu As-Sami, maha mendengar? Iya, Allah maha mendengar. Walakin laisa lahu sama', tapi Allah tidak punya pendengaran. Nah. Kamu yakin kalau Allah itu Al-Basir, maha melihat? Iya, tapi Allah tidak punya penglihatan. Kamu yakin kalau Allah itu Al-Alim? Iya, aku yakin Allah itu maha mengetahui, tapi laisa lahul ilm, tapi dia tidak punya pengetahuan. Nah, bahaya itu. Ya. Padahal setiap nama Allah mengandung di dalamnya sifatnya. Nah, orang yang meyakini Allah tuh punya nama, asma, tapi dia meniadakan sifat yang terkandung di dalam asmanya, ini namanya ta'til. Bisa dipahami, Pak? Baik. Nah, sekarang apa bedanya dengan orang yang begini? Sebagian orang-orang Kristen ortodoks, ya tidak semua Kristen yang ekstrim Kristennya, mereka punya keyakinan begini. Kami yakin kalau surga itu ada, tapi kami tidak yakin kalau dalam surga itu ada kenikmatan. Yo, sama saja tidak meyakini adanya surga, ya toh? Ya. Saya yakin neraka itu ada, tapi saya tidak yakin kalau dalam neraka itu ada siksa. Ya, sama saja tidak meyakini adanya neraka. Nah, sama saja begini. Orang yang tidak meyakini sifat yang terkandung dalam asmanya Allah, sama saja dia tidak meyakini Allah itu memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Ya. Nah, ini namanya ta'til, meniadakan sifat Allah yang terkandung di dalam asmanya. Ya, baik. Kemudian ada juga yang ketiga, takyif. Ya. At-takyif. Takyif itu diambil dari kata kaifa. Kaifa itu bagaimana. Kalau takyif itu bertanya tentang bagaimananya Allah. Ya, contoh. Allah Al-Basir, iya, Allah itu maha melihat, itu asmanya. Sifatnya apa? Allah memiliki basar, memiliki penglihatan. Kemudian bagaimana cara melihatnya Allah? Nah, ini sudah takyif, gak perlu ditanya itu. Allah maha mendengar, iya Allah maha mendengar. Bagaimana mendengarnya Allah? Gak perlu ditanyakan, sempurna pokoknya pendengaran Allah SWT itu. Nah, makanya Imam Abu Hanifah mengatakan kaitan dengan asma Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, al-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Oh, ada bid'ah dalam akidah tuh diantaranya tetelepek gitu ya. Al-iman, kepo cek barudak ayeuna ya, kepo ya. Tuh bahasa barudak. Berarti kalau ibu nyebutkan kepo berarti barudak. Al-imanu bihi wajibun. Pokoknya terhadap asma dan sifat Allah yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah kita imani sepenuh hati. Wajib itu. Kata Imam Abu Hanifah, was-su'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang bagaimananya bid'atun, itu adalah bid'ah ya, sesuatu yang baru dalam agama. Karena para sahabat nggak suka bertanya begitu. Yakin Allah mendengar, ya sudah. Pendengaran Allah tuh maha luas. Allah maha mengetahui, iya, ilmu Allah itu meliputi segalanya. Sudah. Kemudian Allah itu maha mendengar, iya, pendengaran Allah tuh maha teliti, maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Sakitu. Tidak usah bertanya gimana melihatnya Allah, gimana mendengarnya. Terus urusannya kamu apa kalau bertanya dengan itu? Ya, yang jelas lihatlah beberapa ayat ini. Satu, nah, dalam surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq itu surat apa kata ibu-ibu? Surat Iqra. Ya, ada kalimat alam ya'lam bi annallaha yara. Perhatikan kalimatnya. Allahu Akbar. Ada kalimatnya di situ.
Alam ya'lam. Di sini pakai ya. Bi annallaha. Ya, atas dacan. Dacan. Badai iraha. Dia lah bios. Tadinya pada diagengan. Alam ya'lam. Bi annallaha. No, digedekan. Bi annallaha. Yaro. Yaro diambil dari kata ro'a yaro. Ro'a melihat. Yaro itu pakai fi'il mudhari continuous tense. Maka maknanya alam ya'lam. Tidakkah manusia itu sadar? Bi annallaha pakai anna stressing makna ya, takkid. Tidakkah manusia itu sadar bi annallaha sesungguhnya Allah, tidak diragukan lagi. Yaro, selamanya Allah Maha melihat. Ya. Tidak pakai ro'a tapi yaro, pakai continuous tense. Selamanya Allah itu melihat, selamanya Allah melihat, gitu. Kemudian nanti bisa dilihat lagi supaya meyakini, tidak perlu kita bertanya bagaimana melihatnya Allah, nggak perlu ya. Karena Allah itu Maha mendalam. Dilihat pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-77. Al-Baqarah 77. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala ya'lamuna, tidakkah manusia itu sadar? Annallaha pakai tasdid, pakai stressing makna ya. Pakai takkid. Annallaha sesungguhnya Allah. Ya'lamu continuous tense. Selamanya Allah itu mengetahui ma yusirruna wa ma yu'linun. Ma di situ maksai ya, maksai. Saya hapus dulu ya. Mudah-mudahan sudah dicatat. Kalau ini yaro, kalau dalam Al-Baqarah ayat yang ke-77 ya'lamu. Tidakkah manusia itu sadar? Awala ya'lamuna, tidakkah mereka manusia itu sadar? Annallaha sesungguhnya Allah ya'lamu, selamanya Allah mengetahui. Mengetahui apa? Ma. Ya, ma itu maksai. Maksai itu sesuatu yang besar, lebih besar lagi. Allah tahu. Sesuatu yang kecil, lebih kecil lagi. Bahkan sampai tidak bisa diindra. Itu Allah Maha tahu. Makanya kalimat setelahnya annallaha ya'lamu ma yusirruna. Nah, ada kalimat yusirruna. Wa ma yu'linun. Segala sesuatu yusirruna yang mereka rahasiakan, tidak bisa diindra, Allah tahu. Ma yu'linun, begitu pula Allah Maha tahu terhadap sesuatu yang mereka perlihatkan. Nah, coba, kita terbatas, Allah tidak terbatas penglihatannya, pendengarannya, ilmunya. Maka tidak perlu bertanya bagaimana melihatnya Allah, bagaimana pengetahuannya Allah, bagaimana mendengarnya Allah. Nggak perlu, kata Imam Abu Hanifah itu bid'ah tanya gitu ya. Nah, kemudian dalam doa pun ada kalimat ini. Dalam doa sering mungkin ibu bapak doa ini ya. Allahumma tohir qalbi. Nggak apa-apa, ini nggak usah di share ya, tulis aja ini. Dikit terakhir. Tohir qalbi minan nifaq. Sudah hafal ya? Wa amali minar riya. Walisani
minal kadhib wa aini minal khiyanah. Fa innaka nah di sini fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni. Di sini pelajaran akidahnya di penghujungnya. Kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis suduru. Nah, ini wa ma tukhfi. Di sini ya sedikit sudurnya. Nah, ya. Allahumma ya Allah, tohhir qalbi, sucikanlah hatiku, minan nifaq, dari sifat kemunafikan, wa amali, dan sucikanlah amalku, minar riya, dari sifat riya, wa lisani, dan bersihkanlah, sucikanlah lisanku, minal kadhibi, dari sifat dusta, bohong, wadul, wa aini, dan sucikanlah kedua mataku, minal khiyanati, dari sifat jelalatan. Bapak-bapak, fa innaka, karena sesungguhnya engkau ya Allah, ta'lamu, continuous tense Rasul mengajarkan, fa innaka, karena sesungguhnya engkau ya Allah, ta'lamu, selamanya engkau mengetahui apa? Kha'inatal a'yuni, khianatnya mata, jelalatannya mata. Kalau kita tidak tahu, biasa wae cek istri si bapak biasa wae, henteu, tapi padahal sesekali penunduk gini matanya, ya. Allah Maha tahu, ya. Wa ma tukhfis suduru, bahkan mata boleh menunduk, tapi ada yang dirahasiakan dalam hati. Allah Maha tahu. Wa ma di sini maknya maksai, segala sesuatu, dan Allah mengetahui selamanya ma, terhadap segala sesuatu apa saja, tukhfis suduru, yang dirahasiakan di dalam dada-dadanya, yaitu gerentes hati. Kita tidak tahu dia mau apa, tapi Allah Maha tahu. Nah, itu makanya takyif, bertanya tentang bagaimana Allah mendengarnya, bagaimana Allah melihat, nggak usah ditanya, sudah tidak diragukan lagi, jauh pokoknya. Bagaimana Allah mendengarnya tidak bisa disamakan dengan mendengarnya manusia. Manusia terbatas, Allah tidak ada batasannya. Sampai Nabi mengatakan seperti ini sebagai pengajaran kepada kita, tidak perlu bertanya, tidak perlu diragukan lagi bagaimana Allah mengetahui sesuatu yang dirahasiakan di dalam dada-dada manusia. Kita tidak tahu. Nah, begitu. Baik. Nah, karena waktunya sudah habis, ya. Ini masih ada lagi nanti bentuk-bentuk wadharul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkanlah oleh kalian orang-orang yang menyekutukan Allah dalam asma-Nya. Seperti inilah gambarannya. Semoga kita selalu disadarkan agar kita tidak terpleset di dalam kemusyrikan yang tidak kita sadari, ya. Kalau kemusyrikan yang disadari, insya Allah kita menjauhinya, ya. Baik, barakallahu fiikum. Yang benar dari Allah.